Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata kuliah Financial Intermediaries. Dan pada hari ini kita mempelajari mengenai Islamic Banking and Finance sebagai Financial Intermediaries dan masuk ke topik ke-6 yaitu Financial Management. Di dalam topik kita di hari ini kita akan membahas mengenai Risk and Liquidity Management, kemudian Systematic Risk, Unsystematic Risk, Risk Management, Liquidity Management, dan perbedaan di dalam managing risk antara Islamic banking dan konvensional banking. Menurut risk menurut Al-Quran mengacu kepada 3 surat, yaitu dari surat Luqman, di mana surat Luqman berbunyi, indeed adalah Allah yang memiliki pemahaman mengenai hari akhir, ya, dan dia mengirimkan hujan, dan dia mengetahui apa yang terdapat di dalam worms itu tanah, ya. And no soul perceive what it will earn tomorrow. Ini ada resiko di sini. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di tanah mana dia akan mati. Hanya Allah yang mengetahui dan maha khabir, ya, memiliki. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya ada resiko, bahwasanya no soul perceive what he will earn tomorrow. Dan tidak ada yang tahu di mana dia akan mati. Ada uncertainty di situ. Ada uncertainty. Ya. Kemudian di surat Yunus, ketika orang tua Nabi Yunus siapa? Nabi apa? Ishak. Siapa nama orang tua Nabi Yunus? Nabi Yusuf yang buta? Yakub. Ketika Yakub mengirimkan anak-anaknya untuk pergi ke Mesir karena wilayah mereka kekurangan gandum. Anaknya ada berapa ya? 11 ya. Ada 11 anaknya kan? 12 dengan Yusuf yang waktu itu hilang kan? Dia meminta kepadanya, "Oh my son, do not enter from one gate. Enter from different gates. And I cannot evaluate against the decree of Allah at all. Decision is only for Allah. Upon Him I have relied, and upon Him let those who will rely." Jadi dia mengurangi risiko. Kalau di pintu yang satu tidak bisa masuk, di pintu yang lain maka bisa masuk. Jadi don't put your egg in one basket. Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Begitu satu pintu ditangkap semua kan. Tapi kalau bisa masuk dari beberapa gerbang, maka anaknya ada yang selamat, ada yang nggak selamat begitu ya. Jadi dalam rangka tidak masuk melalui satu pintu gerbang. Kemudian di surat Yusuf ayat 47 dan 49 sampai 49, bahwasanya ketika itu Nabi Yusuf menafsirkan mimpi bahwasanya mereka di Mesir akan menanam selama 7 tahun, dan apa yang mereka tanam akan bertahan akan mengalami 7 tahun yang sulit, ya, akan mengalami 7 tahun yang sulit. Oleh karena itu mereka menyimpan lumbung gandum untuk bertahan di 7 tahun yang sulit. 7 tahun mereka menanam, 7 tahun mereka gersang gitu ya. Nah,
Jadi ada risk di situ yang uncertainty di masa depan. Nah, ini disebut risk di dalam Al-Qur'an. Di dalam hadis juga ada hadis yang terkenal adalah tie your camel. Jadi ketika itu ada orang Badui datang, terus dia ontanya nggak dia gantung, dia datang ke Nabi, terus Nabi bertanya, mana ontamu? Saya bertawakal kepada Allah, onta saya ada di luar. Ya, kalau Allah kalau saya yakin kalau Allah berkehendak, maka onta itu akan tetap di sana waktu saya keluar. Kata Nabi, tie your camel, ikat ontamu, baru kemudian trust in God. Jadi ada risiko di situ. Kalau dia tidak ikat ontanya kabur. Bukan kita. Jadi selalu ada di dalam menghadapi risiko, kita harus selalu ada mitigasi. Jangan sampai risiko itu terjadi. Ada mitigation. Nabi mengajarkan tie your camel dan trust in God. Kemudian Nabi juga terkait dengan risk and return. Ya. Jadi berdasarkan hadis dari An-Nasa'i, dari Ibnu Majah, profit as the reward for the readiness to bear the loss. Ini ada hadisnya. Keuntungan adalah reward dari kesiapan untuk menghadapi kerugian. Kemudian hadis yang berikutnya dari Al-Maidah, ada lagi dari Al-Maidah nih. Terkait dengan losses. And cooperate in righteous and pity. Bekerjasamalah dengan kebaikan dan pity, charity, ya. Bekerjasama untuk saling tolong menolong. But do not cooperate in the sin and aggression. Ya. Ta'awanu alal birri wa ta'awanu alal sirri wal udwa. And fear God. Indeed God is berat di dalam hukumannya. Jadi kalau kita di dalam risk management, wa ta'awanu alal birri wal udwa wa ta'awanu alal wal udwa. Jadi in sin and aggression. Jadi janganlah bekerjasama di dalam keburukan. Bekerjasama hanya di dalam kebaikan. Kalau Anda bekerjasama di dalam keburukan, ya, maka fear God, takutlah kepada Allah. Nah, jadi berdasarkan dalil terhadap dari Al-Qur'an dan dalil di dalam hadis, maka di dalam financial management the objektif dari financial management adalah to maximize the value of the firm. Memaksimalkan value of the firm. The value of the firm itu bisa diukur melalui its profitability and its risk level. Ya, dari net profit margin. Itu value of the firm dan risk levelnya. In reality, one of the key aspect of financial management is risk management because every decision memiliki resiko. Resiko muncul ketika terdapat kemungkinan lebih dari satu outcome. Dan outcome yang paling sering terjadi adalah unknown. Ketika terjadi sebuah resiko, maka kemungkinannya bisa lebih dari satu. Ketika terjadi COVID-19, ya, possibility-nya bisa banyak. Apakah Anda mendapatkan positive externalities, keuntungan dari COVID? Apakah Anda mendapatkan negative externalities, kerugian dari COVID? Ataukah zero externalities, nggak terpengaruh? Jadi netral. Bisa saja dia highly positif, bisa saja highly negative externalities dikarenakan oleh COVID. Jadi
ada banyak possibility. Ketika risiko itu terjadi, kemungkinan yang terjadi kepada perusahaan kita bisa banyak. Ya. Di dalam Al-Quran, di dalam Islam, risk behavior terbagi dengan dua, yaitu al-ghanam bil gurum, yang artinya adalah high risk, high return. Ya. With the risk comes profit. Ini merupakan this legal ini mengasertifikasikan bahwasanya profit dapat diperoleh dengan cara mengambil resiko. Nggak ada resiko ya nggak ada profit gitu ya. The behavior in this direct contract is direct contrast kepada riba. Apa behavior ini cukup kontras dengan riba, di mana when taking of risk, ya, where the taking of risk is absent from the receipt of surplus out of loan. Ya. Jadi ada resiko dia beririsan dengan riba. High risk high return ini bisa beririsan dengan riba, di mana praktek riba memberikan kemungkinan uang Anda meningkat, ya, berdasarkan market condition dan systemic risk. Jadi ketika terjadi marketnya lagi bullish atau bullish, itu untungan Anda berlipat ganda. Tapi kalau dia lagi bearish, kerugian Anda juga berlipat ganda. Ya. Jadi ada with the risk comes profit. Nah, tetapi ini agak beririsan sedikit dengan dia beririsan dengan riba. Kemudian al-kharaj bil daman. Profit comes with responsibility. Di dalam Islam, ketika sale is made, ketika terjadi penjualan, pihak yang menjual require to give a guarantee bahwasanya goods itu di dalam good condition dan memberikan manfaat kepada buyer. Itu disebut dengan profit comes with responsibility. The guarantee can be in the form of warranty agreement, di mana barang yang rusak dapat dirubah untuk barang yang baru, atau bisa diperbaiki tanpa adanya additional cost kepada buyer. Ya. Risk behavior di dalam Islam, profit comes with responsibility. Ya. Dan juga resiko juga with the risk maka comes profit. Ini yang merupakan risk behavior di dalam Islam. Nah, resiko di dalam kontrak disebut juga ada risiko di dalam kontrak bisa terjadi yang disebut dengan gharar. Dan risiko di dalam bisnis berupa gurum. Gharar yaitu risiko di dalam kontrak. Gharar artinya apa? Masih ingat gharar artinya apa? Gambling, yes, gambling. Uncertainty ya. Adanya uncertainty, ketidakpastian. Risiko risk management di bank itu umumnya terkait dengan uncertainty di future outcome. Di mana gharar ini terkait dengan unsystematic risk. Ada risiko unsystematic risk. Ya, contohnya yang dia masuk ke dalam disebabkan oleh human choice, tetapi dia bisa dikontrol. Contohnya ketika Anda gharar ya, beli saham short selling di dalam saham, short selling. Anda jual dulu baru beli kemudian. Anda jual di harga 5
Ya, harganya Anda jual dulu 5, kemudian harganya jatuh ke angka 1. Anda beli di 1. Jadi Anda jual di 5, beli di 1. Itu short selling, ada goror di situ. Terjadi goror. Itu sesuatu yang di dalam kontrol kita, di dalam kontrol kita. Ada lagi yang di dalam kontrak. Kalau di dalam kontrak, nah, ada goror di dalam kontrak, tidak dijelaskan apakah barang itu, kapan barang akan datang. Itu goror. Ketika Anda membeli sesuatu tidak tahu barang kapan akan datang, itu goror di dalam kontrak. Ya. Jadi ada uncertainty. Kemudian yang goror lagi misalkan harga bisa berubah-ubah sesuai dengan exchange rate. Nah, itu juga goror. Ya nggak pasti kan? Sekarang Anda beli 100, tiba-tiba pas saat transaksi harganya 200. Loh, kok 200? Karena exchange rate-nya berubah, Pak. Nggak boleh. Begitu Anda sudah memberikan quotation, bayar di harga quotation. Jangan lagi harga quotation dia floating mengikuti harga exchange rate, mengikuti suku bunga, mengikuti dan lain sebagainya. Itu disebut dengan goror di dalam kontrak. Risk yang kedua adalah risk in business outcome atau GUM. Ya. Di dalam business outcome ada istilah no reward without risk, yaitu al-GUM bil-GUM. Yang mana ini menginvite manusia untuk berpartisipasi di dalam bisnis yang mengaitkan ada risiko dan high risk and high reward. Seperti ijarah, bai, salam, yang dia sifatnya future ya, mudarobah, musyakarah. Jadi semua ini terkait risiko ya, mudarobah, profit and loss sharing. Ada kemungkinan dia loss tidak? Ada kemungkinan ya kalau Anda ikut akadnya mudarobah, perusahaan di mana Anda musyakarah itu dia loss mungkin tidak? Mungkin. Berarti ada goror kan? Jadi ada bukan GUM, ada risk ya, ada risiko di dalam business outcome. Bisa saja Anda rugi loh. Bisa saja ada risiko di situ. Ada di dalam mudarobah. Akad salam, Anda udah beli satu kebun nih, sebulan lagi bakal panen, tiba-tiba banjir. Ada uncertainty di dalam risk, ya, ada resiko di dalam business outcome, disebut dengan GUM. Ya, ijarah, sewa menyewa. Tiba-tiba di tengah jalan rumah dijual, ada resiko di dalam bisnis. Anda udah sewa setahun, tiba-tiba rumahnya berpindah tangan, sewanya. Yang punya rumah negosiasi lagi, ya, untuk membangun dan lain sebagainya. Ada risk di dalam business outcome. Nah, di dalam risk itu, di dalam Islamic banking ada dua macam risk. Ada juga disebut dengan systematic dan unsystematic risk. Systematic risk adalah risiko yang terkait dengan makroeconomic factor. Ya. Nah, sedangkan yang unsystematic risk adalah yang terkait dengan firm atau industri. Jadi systematic risk ini adalah sesuatu yang di luar kontrol. Ya, disebut juga dengan external environment. Jadi dia itu beyond our control. Ya, makroekonomi itu di luar kontrol kita kan? Inflasi di luar kontrol kita. Perang Rusia Ukraina di luar kontrol kita. International incident di luar kontrol kita. Kanjuruhan di luar kontrol kita. Itu disebut dengan systematic risk. Systematic risk bisa di hedge, tapi tidak bisa di completely diabaikan.
Yang kedua adalah unsystematic risk yang terkait dengan perusahaan kita. Ya, terkait dengan unik kepada perusahaan. Salah satunya adalah credit risk. Ketika Anda pinjamkan uang ke Gazi, ke Risto, ada risiko enggak bahwasanya uangnya tidak dikembalikan? Ada enggak? Ada resiko di situ terkait dengan credit risk. Ini masuk ke dalam unsystematic risk karena kaitannya dengan companies. The bank also faces another type of unsystematic risk, seperti market risk, liquidity risk, operational risk. Ya. Ketika dia memberikan produk kredit yang berdasarkan murabahah ataupun tawar kontrak, jadi kita juga bisa ada risiko, ada risk orang itu nggak bayar. Misalkan kita murabahah, saya beli rumah, bank beli rumah harga 100 juta, jual ke nasabah harga 200 juta, mencicil di harga 200, dan menggunakan akad lagi, ijarah lagi untuk sewanya dia selama 10 tahun sampai rumah itu lunas. Ada risiko nggak di situ? Bahwasanya orang nggak sanggup bayar. Ada credit risk di situ terkait dengan murabahah yang kita berikan ataupun tawar kontrak yang kita lakukan, ada resiko. The nature of financial institution dalam hal ini adalah Islamic banking terekspos dengan banyak type of risk. Ya. Ada credit default risk, ya, pinjamannya nggak sanggup bayar, default, macet. Jadi bank syariah mandiri, bank syariah ini banyak sekali yang kreditnya default ya. Jadi sorry to say ya. Jadi banyak bank syariah ini yang kreditnya default. Kenapa? Kenapa kira-kira banyak yang default? Karena kredit scoringnya nggak kuat. Kredit scoring itu adalah kemampuan bank untuk memprediksi apakah orang ini beresiko atau tidak beresiko. Semua dikasih. Apakah perusahaan ini dia mengalami potensi untuk mengalami financial distress? Analisanya nggak kuat. Semua yes. Di semua tidak ada risiko. Kasih semua. Akibatnya macet. Ya. Kemudian dilakukan merger. Merger berapa bank kemarin? Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, apalagi sama BNI Syariah ya. Merger. Kenapa? Karena mengalami financial distress. NPL-nya udah naik, non performing yang loan yang diberikan tinggi. Rata-rata company merger gara-gara NPL-nya tinggi. Gagal bayar untuk pinjaman-pinjaman yang mereka berikan. Nah, ini dihadapi oleh bank syariah dan terbukti banyak bank syariah yang almost collapse gara-gara itu. Kemarin pengumuman BTN syariah dijual loh. BTN syariah dijual. For sale bagi yang berminat. Kenapa? NPL-nya udah naik lagi. Ya, pada macet. Kenapa? Kredit scoring-nya nggak bagus, jelek. Credit scoring adalah kemampuan untuk memprediksi apakah si Risto bakal macet atau lancar, si Gazi bakal macet atau lancar, si Anissa bakal macet atau lancar. Nah, itu disebut dengan credit scoring method. Nah, jadi the largest serious problem oleh Islamic banking adalah credit risk. Ada risiko untuk counterparty mengalami default, baik individual maupun company. Dua-duanya ada risiko. Okay. Credit risk is one of the unsystematic risk. Okay.
Islamic banking itu is involved in risk taking, ya. Itu sudah day to day risknya oleh Islamic banking, ya. Dan yang mana mereka sudah berusaha meminimalisasi risk manajemennya menggunakan berbagai macam tools, tetapi never totally avoid atau eliminate the risk. Karena kaitannya dengan sesuatu yang di luar kontrol mereka, yaitu nasabah. Bagaimana kontrol nasabahnya macet atau nggak macet dalam kondisi COVID? Ya kan? Pertamanya nasabahnya bagus, begitu dikasih COVID nasabahnya kolaps, nggak sanggup bayar. It happens. Ya. In Islamic banking, mereka juga harus ada real business dalam rangka untuk mudarobah, kan, untuk mendapatkan profit and loss. Di mana Islamic Bank take on the risk, bahwasanya perusahaan ini bakalan profit pikirnya, ternyata dia loss. Di mana ketika dia loss, maka itu harus dihadapi oleh syariah banking, ya. Nah, business risk juga terjadi ketika bank purchase goods from the vendors for trading purpose. Nah, itu juga systematic risk, sesuatu yang di luar kontrol. Di dalam sebagaimana kemarin kita bahas, aset sama dengan liability ditambah equity. Di dalam equity itu adalah mudarobah. Untuk financingnya, ya, financingnya menggunakan mudarobah. Liability menggunakan murabahah. Nah, aset risk itu finance-nya menggunakan murabahah maupun mudarobah. Terkait dengan mudarobah, yaitu jual dan beli, ya, dengan markup price. Jadi dia beli di harga murah, jual di harga mahal, ya, dengan harga markup. Nah, itu disebut dengan murabahah, yang kemudian oleh nasabah dicicil di harga yang markup price. Ya. Bisa juga financingnya menggunakan salam dan ijarah. Oke. Terkait dengan equity financing, syirkoh base risk, yaitu mudarobah, profit and loss sharing, di mana bank bisa menjadi owner di dalam perusahaan tersebut, karena bank invest berupa kepemilikan saham di perusahaan tersebut, jadi berupa syirkoh. Nah, kredit produk itu salah satu based on murabahah. Jadi kalau kita beli rumah harga 10, jual di harga 15, orang bayar cicilan menggunakan murabahah. Sampai sini dulu, ada pertanyaan tidak? Wakarimas kah? Sukoshi wakarimas? Zenbu wakarimas atau zen wakarimasen? Zen wakarimasen? Sukoshi, zenbu atau zen kah? Any questions? Sukoshi, zenbu, zen untuk risk management. Silakan, ada yang ingin tanyakan? Belum ada? Oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi di dalam risk management kita juga mengenal ada banyak akad yang terkait resiko. Ada salam kontrak, ya, di mana ketika kita membeli komoditi yang di delivery kemudian terlambat di deliverynya, ya, sebulan lagi atau 2 bulan lagi,
namun pembayarannya di awal. Itu disebut salam kontrak, di mana harganya dibayar full di awal, in advance, di mana komoditinya diberikan in a future date. Bank bisa saja tidak bisa bisa saja dia tidak berisiko menggunakan salam, karena ada uncertainty, apakah komoditi ini betul-betul akan panen. Ada uncertainty di sini kan. Nah, di sini ada resiko. Ada resiko di dalam bank menggunakan salam kontrak. Istisna, ya, misalkan untuk pembangunan gedung, di mana bank setuju untuk membeli aset to be delivered once construction itu dia complete. Jadi a lender agree to buy an asset to be delivered once construction itu manufacture and asset is complete. Jadi di dalam istisna untuk pembangunan ya. Jadi kalau kita untuk proyek, berapa sih nilai proyek? Misalkan nilai proyek 10. Nilai proyek itu 10. Terus bank atau lender agree to buy, dan dia jual di harga berapa sih nilai aset setelah jadi, misalkan 10. Nah, dia membeli seharga 10, kemudian kita mencicil kepada bank. Itu disebut dengan istisna transaction. Jadi untuk construction, ya, buat rumah atau buat gedung, itu disebut untuk istisna transaction. Ada risiko nggak di sana? Ada. Begitu barang raw materialnya harga naik gara-gara COVID, harga besi naik, impor duty naik, ada resiko di situ. Nah, itu masuk ke dalam risk management. Oke. In Islamic banking, Islamic bank itu diizinkan to take risk, ya. Tetapi transfer the risk to anyone else without transferring the reward is not permissible. Maksudnya apa? Jadi kalau kita transferring the risk to anyone else, itu not permissible. Misalkan kita KPR, kemudian orangnya macet, terus dijamin oleh asuransi, boleh tidak boleh? Kita misalkan ini perusahaan, ya, kita bikin KPR di bank, kemudian siapa namanya di pojok? Siapa? Gray tiba-tiba ngajuin pinjaman KPR dan dijaminkan ke asuransi. Jadi kalau misalkan Gray nggak sanggup bayar, asuransi yang bayar. Itu transferring the risk to anyone else without transferring related reward is not permissible, nggak bisa. Kalau di konvensional bisa. Jadi kita di syariah banking banyak tangan kita terikat nih. Kalau ke sana riba, ke sini goror. Jadi tangan kita tuh terikat untuk mencegah kita terpapar dengan riba maupun dengan goror. Nah, itu kita bisa mengambil resiko, tetapi kita transferring the risk, hedging the risk menggunakan vehicle asuransi, ya, untuk menggaranti apabila dia macet maka dia akan take over. Itu nggak bisa, nggak gampang. Oke. Credit risk terjadi
ketika the counterparty fail to meet their obligation. Disebut dengan credit risk. Resiko ini muncul karena tidak mampuan counterparty untuk membayar hutang. Di dalam Islamic banking, untuk bisa mengetahui bahwasanya apakah sebuah company itu dia bagus atau tidak, biasanya menggunakan credit rating. Jadi credit rating itu dia menggunakan financial ratio. Ya, jadi misalkan financial ratio ada, jadi dia misalkan credit rating itu dia Y sama dengan konstanta plus beta dari X1 plus beta 1 X2 plus beta 2 beta 3 X3. Nah, X1 ini adalah misalkan net profit margin. X2 ini misalkan return on asset. X3 misalkan return on investment. Nilai Y-nya ini apabila mendekati, kalau dia satu dia adalah good, 0 adalah bad. Kalau dia mendekati 1 maka perusahaannya dia lancar atau bagus. Kalau dia 0 maka perusahaannya dia mengalami financial distress. Nah, Islamic banking menggunakan credit rating untuk mengetahui apakah perusahaan yang akan dia lakukan pembiayaan itu dalam setahun ke depan masih lancar atau akan mengalami financial distress. Menggunakan binary logistic regression 1 dan 0. Jadi kalau misalkan company-nya itu ada, misalkan dia melihat company-nya ada 100 gitu. Berapa company yang bad? 0, yang bagus 1. Jadi secara laporan keuangan terhadap masing-masing industri ya, dia industry wide, untuk industri ini apakah perusahaan ini bakal bagus atau tidak, dia masukin lagi formula yang sudah dia buat. Kalau dia mendekati 1 berarti dia lancar, mendekati 0 berarti dia mengalami financial distress. Inilah yang biasa dilakukan oleh Islamic banking. Nah, sampai di sini ada pertanyaan terkait credit rating. Kenapa? Kalau bersin, Mas, kalau bersin jangan dibuka. Kalau bersin ditutup, bukannya bersin gitu, tutup lagi, salah kamunya. Dikit. Oke, ulang lagi tadi. Ya, jadi kalau dia 1 dia AA, misalnya kan 1 ini. 1 0 sampai 1 kan? 0 sampai 1. Ini sampai 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 kan? Ini biasanya AAA. Ini AA. Ini BB. Ini B, ini C gitu ya. Nah, sama aja. Jadi dia ada range-nya yang AAA, range-nya yang AA, BB, C, DDD. Ada di situ. Ya, inilah yang dilakukan oleh Islamic banking. Jadi dia menggunakan data yang ada di IDX. Ini sih menarik juga nih untuk UTS ya. Ide cemerlang ini. Saya kasih ini aja untuk UTS ya. Untuk Anda menganalisa industri untuk membuat kredit rating untuk Islamic banking ya. Jadi Anda untuk Islamic banking, mereka dalam memberikan kredit kepada nasabahnya melihat berdasarkan kredit rating dari company tersebut. Nah, jadi bagaimana membangun kredit rating untuk Islamic banking? Bagaimana, setuju itu untuk UTS? Nggak apa-apa ya? Oke. Saya suka itu UTS-nya. Memberikan ide untuk UTS ini, ya. Risk management. Nah, kita UTS-nya terkait dengan risk management ya. Hah? Oke ya, setuju ya, deal ya. Oke, good.
Bagus, idenya cemerlang loh. Idenya cemerlang sekali loh untuk UTS kita risk management membuat kredit rating bagi perusahaan berdasarkan industri. Ya, bisa digunakan oleh Islamic banking untuk menentukan apakah dia akan berikan pinjaman atau tidak. Wah. Ya, jadi kita mengambil data dari IDX, kemudian kita pilih industri tertentu. Anda mau memberikan pendanaan di industri apa? Misalkan di industri batu bara. Di batu bara Anda membuat kriterianya apa nih? Ini perusahaan bagus, ini perusahaan jelek, 1 dan 0 kan? Kemudian Anda bangun logistik regressionnya. Dapetin persamaannya. Jadi nanti ada range-nya dari sini udah AAA, BBB, CCC. Nanti company ini skornya berapa? Misalkan 0,2, ini CCC, gak usah kasih kredit. Oh ini 0,6, ini AAA nih, bagus, boleh dikasih kredit. Sip, nanti industrinya semua berbeda-beda ya, gak ada yang sama untuk UTS-nya. Wah, idenya cemerlang nih buat UTS-nya. Bagus sekali. Ya nggak apa-apa, yang tugas juga, UTS juga udah. Makanya tugasnya jangan lama-lama. Udah. Oke, kita sudah deal untuk UTS. Kemudian belum deal ya. Oke, idenya cemerlang sih itu tadi, bagus sekali. Menarik itu untuk UTS itu. Oke. In Islamic banking, ya, banyak produk yang not fully comply with Syariah rule. Ketika Anda melihat Bank BSI, tugas Anda adalah BSI kan? Itu dia sudah fully comply belum dengan Syariah rule? Itu yang menjadi analisa Anda, ya. Kemarin itu kita lihat itu Syariah rule ya. Kemarin ini hybrid contact. Oke. Nah. Ini misalkan kemarin itu ada take over. Nah, ada produknya ini, anggaplah produk bank apa lah gitu, produk bank BNI Syariah lah gitu ya. Ada hybrid contract untuk produk take over pembiayaan hunian, bank menjadi bank, pindah dari bank konvensional ke bank syariah. Dia pakai misalkan KPR syariah gitu ya, KPR syariah gitu kan, pindah ke KPR syariah. Nah, di sini ada abstrak ya, kemudian Anda jelaskan Anda menggunakan apa, descriptive analytic kah, Anda menggunakan interview kah gitu ya, atau menggunakan literatur study kah ya. Oke, kemudian kesimpulannya apa? Sudah sesuai dengan perspektif hukum Islam atau belum? Ya, apakah akad-akadnya dia menggunakan murabahah sudah sesuai di dalam, apakah murabahah yang dibuat di dalam hybrid kontraknya itu dilarang menurut Islam atau benar menurut Islam? Menurut Anda ya, menurut Anda. Nah, kemudian latar belakangnya, tempat tinggal, oke, tempat apa? Kebutuhan tempat tinggal, terus peningkatan jumlah penduduk semakin meningkat, kebutuhan terhadap rumah semakin meningkat, gitu ya. Ada chartnya, begitu ya. Oke, kemudian literatur reviewnya dia nih, hybrid kontrak dalam perspektif hukum Islam. Apa sebagaimana hybrid kontrak itu bagaimana, boleh apa tidak boleh? Ada 2 bentuk hybrid kontrak yang dilarang dan seterusnya. Kemudian ini bukan jurnal ini ya. Ini dia bukan jurnal ini. Ini dia artikel ya. Kalau jurnal bukan seperti modelnya. Kalau jurnal dia abstrak, kemudian pendahuluan. Nah, ini jurnal. Nah, ada akad hybrid untuk murabahah bil wakalah. Nah, di BJB Syariah. Misalkan ini ada Anda tugas ada analisa implementasi
Bank Syariah Indonesia OTO atau Bank Syariah Indonesia Takaful asuransi ya di Bank Syariah kecamatan mana gitu ya. Nah, di sini dijelaskan mengenai kita di dalam abstrak dijelaskan bagaimana akad kontraknya. Kemudian Anda meneliti dengan metode apa? Terus hasilnya bagaimana? Apakah ini sudah selesai sesuai dengan fatwa MUI, hasil DSN? Ya, ada juga di sini DSN nih, ini DSN. DSN itu adalah Dewan Syariah Nasional. Ya. DSN-nya yang mana yang memenuhi? Kemudian ada introduction. Ya, introduction mengenai terkait dengan produk tersebut. Kebutuhan asuransi lagi tinggi ya. Kemudian kita masuk ke dalam literatur review. Apa yang disebut dengan hybrid kontrak, murabahah, wakalah. Kan kalau asuransi pakai wakalah ya. Wakalah itu artinya perwakilan. Jadi orang lain yang mewakili kita, wakalah. Oke. Metodologi penelitian Anda pakai apa? Anda apakah pakai kualitatif? Kualitatifnya apa? Interview. Apakah kualitatifnya menggunakan literatur review, literatur study, beberapa literatur Anda adu gitu ya, misalkan. Nah, it's your call. Kemudian sumber data siapa yang menjadi wawancara? Anda wawancarai siapa? Teknik analisa data adalah wawancara. Terus prosedur analisa data melalui hasil wawancara tadi Anda lihat menggunakan grounded theory misalkan, grounded theory atau menggunakan menggunakan jenis metode yang mana. Kemudian baru hasil dan pembahasan. Nah, ini di dalam hasil pembahasan baru Anda lihat fatwa DSN-nya bagaimana. Apakah produk ini sudah sesuai dengan fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Apakah sudah ada fatwa DSN-nya? Kalau belum ada fatwa DSN-nya, berarti konklusinya nanti bisa mengatakan bahwasanya ini belum layak belum sesuai dengan kalau dia ada di DSN jadi dia harus analisanya itu adalah melihat pada DSN MUI apa bunyinya, terus bagaimana hubungan antara fatwa DSN dengan produk yang dijual oleh Bank Syariah Indonesia ya, terus akad kontraknya seperti apa yang dilakukan, apakah akad kontraknya itu sudah sesuai dengan DSN ya, dan seterusnya. Kemudian kesimpulannya nanti Anda bisa melihat implementasi ini sudah sesuai dengan ketentuan syariah atau belum. Nah, itu kesimpulannya nanti ya. Nah, inilah yang menjadi tugas Anda. Ya, ada pertanyaan? Any question terkait tugasnya? All good? All good? All good aja, baru duduk udah all good. Hah? Ya. Kan ini terkait produknya Bank Syariah Indonesia. Kalau Anda cuma dari literatur, apakah ada produknya Bank Syariah Indonesia? Belum ada kan? Belum ada literatur kan? Ini banknya masih baru terbentuk. Bagaimana Anda mengatakan ini produknya? Ini Bank BTN Syariah apakah sama dengan Bank Syariah Indonesia? Samakah produknya? Antara merger itu ada Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah. Apakah produk mereka akadnya sama semua? Beda-beda loh. Iya kan? Mereka hybrid kontrak itu kan bisa kombinasi berbagai macam akad kan? Ada pakai wakalah, pakai ini, pakai itu. Apakah ada yang dia potong? Ah, gue nggak pakai wakalah, langsung aja sambung gitu kan? Murabahah ini, murabahah, musyarakah, mudarobah, musyarakah sama wakalah diadu tuh 3 akad. Nah, itu bisa kan? Bisa juga dia, aduh, gue nggak pakai wakalah deh, langsung aja dari ijarah tambah mudarobah tambah wakalah. Nah, bisa juga kan? So we don't know. Itu produk pakai akadnya, hybridnya pakai apa aja dia. Dan itu sudah rilis di websitenya dia kan.
Di websitenya ada semua itu, makanya saya ngambil di website itu kan. Wah ini akadnya gimana nih? Yang debitnya si BSI. Oh yang kartu kreditnya yang Hasanah. Pakai akadnya apa tuh? Ujrah dia kah? Atau pakai tawaruk dia kah yang dia gunakan? Nah, bagaimana skema akadnya? Menarik tidak? Menarik tidak? Omo Shiroi kan? Omo Shiroi itu menarik. Omo Shiroi. Ya. Siapa yang sangat bersemangat mengerjakan ini? Tidak ada yang semangat. Ya, ya kan? So, ini menarik sekali loh. Menurut saya menarik sekali ya. Relevan dengan topik kita. Oke. Kita lanjutkan. Nah, jadi oke. Kurang lebih pengulangan-pengulangan ya di dalam risk management ini ya. Nah, oke. Sudah kita banyak bahas sebelum-sebelumnya. Berikutnya adalah liquidity management. Ya, risk management sudah. Kita lanjutkan kepada liquidity management. Liquidity management means ensuring that the Syariah banking memiliki sufficient liquid funds available untuk running its operation to meet short-term financial obligation. Kemarin ada kasus Bank Bukopin. Bank Bukopin liquidity-nya dia drop sehingga dia tidak sanggup bayar nasabah yang ngambil uang. Dibatasi maksimum pengambilan duit cuma 5 juta. 5 juta. Jadi kalau Anda punya deposito 100 juta, mau ngambil harus 20 kali ngambil. Itu di Bank Bukopin. Masih ingat nggak kejadiannya? Kira-kira setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu itu Bank Bukopin mengalami masalah liquidity management. Apa yang terjadi? Bank Bukopin akhirnya diakuisisi oleh Ajusi Korea, yaitu Kokmin Bank. Kokmin Bank. Karena kehabisan liquidity. Sekarang Bank Bukopin tidak ada lagi. Namanya sekarang Kokmin Bank, Bank Korea. Ini adalah bank BUMN di take over oleh Ajusi Korea. Jadi Ajusi Korea datang ke Indonesia mencari Oni Indonesia, ya, kemudian diakuisisi. Seneng nggak diakuisisi sama Ajusi Korea yang cewek-cewek? Nggak suka? Sukanya Ajusi Indonesia saja? Hah? Pengen Ajusi Korea? Pengen nggak? Kok kayaknya nggak semangat gitu sih sama Ajusi Korea. Nah, liquidity management can be managed by dealing the Islamic interbank fund market. Nah, di dalam Islamic banking ini dapat dilakukan dengan selling sukuk. Nah, sukuk. Apa yang dimaksud dengan sukuk? Sukuk adalah jelas juga dengan seperti Islamic bonds. Sukuk disebut juga dengan Islamic bonds. Liquidity risk merupakan hasil dari sebuah bank yang gagal bayar untuk mengkonvert asetnya kepada cash. Ya. Jadi seperti yang terjadi dengan Bank Bukopin, mereka gagal untuk menyerahkan uang nasabah. Jadi mereka gagal untuk mengkonvert aset mereka to cash. Liquidity risk ini common di dalam Islamic banking. Ya. Nah, merupakan masalah yang umum terjadi di Islamic bank. Bagaimana perbedaan antara
risk management di Islamic banking dan conventional banking. Jadi risk management itu merupakan suatu proses dalam rangka memprotek aset dan profit sebuah organisasi dengan cara mengurangi potensial loss before it occurs. Apa saja yang dilakukan? Ada yang dilakukan dengan credit scoring, ada yang melakukan dengan credit rating, ya. Nah, financial institutions merupakan sebuah business entity yang dimiliki oleh shareholder dan tujuannya adalah untuk memaksimalkan shareholder value. Cara untuk mencapai ini adalah dengan cara manajemen harus efficiently melakukan diversifikasi terhadap unsystematic risk dan reduce mengurangi kepada systematic risk. In the financial sector, risk management merupakan area menjadi high interest due to financial crisis. Jadi kalau Anda kuat di dalam risk management, Anda bakalan kepake banget tuh. Ya. Kenapa? Karena setiap perusahaan memiliki risk manajemennya masing-masing. Tujuannya adalah untuk mencegah financial crisis apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau di bank, Anda harus bisa buat credit scoring. Anda harus bisa buat credit rating. Ini adalah 2 poin yang menjadi cara bank untuk dealing with the financial crisis. Credit scoring. Sekarang, setiap orang di ruangan ini pinjam uang ke bank. Mana yang macet? Siapa yang bakal macet? Tahu nggak? Si risk management harus tahu. Ini macet, itu macet, ini macet, itu macet. Yang ini nggak dikasih. Yang dikasih cuma ini. Itulah pekerjaan risk management. Dari mana dia bisa tahu? Ayo, dari mana dia bisa tahu? Si orang ini, credit scoring ya. Setiap orang memiliki credit scoring masing-masing. Di sini tertulis, skornya 300, skornya 200, skornya 150, skornya 50. Dia diberikan kredit apabila apa? Dia diberikan pinjaman apabila apa? Salah. Kalau betul jawabannya Tadashi, kalau salah jawabannya Cigau des. Bagaimana Anda tahu? Bagaimana menentukan Anissa mendapatkan kredit? Anissa tidak layak dapat kredit. Bagaimana tahunya? Caranya adalah Cigau menyerah. Kalau betul saya tambah 5 poin di post test. Bagaimana Anda menentukan apakah Anissa dapat pinjaman atau tidak oleh Islamic banking? Cigau. Terkait dengan credit score ya. Terkait credit scoring ya. Seseorang mendapatkan loan dari Islamic banking apabila apa? Terkait credit scoringnya dia. Menyerah. Salah. Oke, saya jawab. Apabila dia nilai credit score-nya di atas threshold value. Ini kan adalah 1. Ini adalah 0. 1 itu paling bagus, ya kan? 0 paling jelek. Apabila dia
nilai skornya di atas threshold value. Misalkan threshold value 0,5. Di atas 0,5 maka dikasih kredit. Di bawah 0,5 nggak dikasih kredit. Semua orang sekarang udah nggak lihat lagi yang lucu-lucu. Semua orang ada skor dari transaksinya, dari sosial medianya, dari Instagramnya, dari statement-statementnya. Jadi udah unstructured datanya. Semua data kita masuk, data-data Twitter kita, nge-tweet apa, skornya orang ini jelek nih. Ini orang ini kayaknya penipu nih. Daya hayalnya ketinggian nih. Ya kan? Atau ini orang suka jalan-jalan nih, boros. Gak sanggup bayar ntar deh. Kerjanya jalan-jalan dulu. Kalau dia jalan-jalan ke luar negeri ntar macet, gimana cara naginya? Nah, apabila skor Anda di atas 0,5, you get loan. Di bawah 0,5, kalau skornya 0,5. Angka ini tergantung appetite dari perusahaan. Appetite-nya naik, appetite-nya turun. Nah, bisa saja dia naik, bisa saja turun. Kalau perusahaan ingin, yang perusahaan yang risk manajemennya itu sangat ketat, dinaikin atau diturunin? Dinaikin. Tergantung. Kalau 1 di atas, 0 di bawah. Kalau 0 yang bagus orang itu 0, misalkan yang bagus 0, yang jelek 1. Ya, yang bagus 0. Yang bagus 0. Yang bagus ini yang bagus 0, yang jelek 1. Nah, ini jelek, ini bagus. Dinaikin atau diturunin? Thresholdnya. Kalau ingin memperketat, diturunin, ya kan? Karena yang 0-nya yang bagus kan? Kan kita bisa menentukan yang bagus yang mana, 0 atau 1. Kebayang nggak? Kebayang ya? Nah, ini juga bagus nih untuk bikin credit scoring. Nah, oke. Ada pertanyaan nggak terkait credit scoring? Jadi Anda pilih mana untuk UTS? Bikin credit rating atau credit scoring? Faktor apa aja yang menentukan kalau orang itu layak atau tidak? 5C. Ada karakter. C yang pertama adalah karakter. C yang kedua adalah cash flow. C yang ketiga adalah capacity. Keempat adalah collateral. C kelima adalah condition. Karakteristik itu bagaimana kita tahu orang ini bayarnya lancar atau nggak lancar? Bagaimana Anda tahu ini orang bayar tepat waktu? Bagaimana Anda tahu teman Anda pinjam duit? Oh, ini orang pasti bayar sesuai yang dia janjikan. Aku pinjam duitnya sebulan ya, tanggal 1 gue balikin. Bagaimana Anda tahu bahwa teman Anda akan bayar tepat waktu? Ada yang tahu nggak jawabannya? Itu yang paling sederhana. Pembayaran kredit cardnya emang Anda tahu? Dia nggak punya kredit card. Siapa di antara kita punya kredit card? Kredit card hukumnya apa? Kalau dia pakai tawaruk dia halal ya. Kalau dia pakai interest haram. Bagus sudah ada yang berani bilang haram ya. Bagaimana Anda tahu dia bayar tepat waktu? Bayar tagihan Anda, pinjaman Anda dibayarin tepat waktu, tahu dari mana? Yang bisa jawab 5 poin. Post testnya. Nyerah? Langsung nyerah 5 poin, saya naikin 10 poin. Nih, dari post test nambah 10 poin loh. Cigau. Cigau. Nyerah dari pembayaran PLN, PAM,
Tepat waktu nggak dia bayar PLN, bayar PAM, bayar telepon? Berarti dari itu dong histori pengeluaran. Makanya dimintakan bukti pembayaran PLN 3 bulan terakhir, bukti pembayaran PAM 3 bulan terakhir, bukti pembayaran apalagi yang di rumah, dua itu ya. Itu PBB. Kapan dia bayar PBB? Telat bayar gak PBB-nya? Kalau misalkan nih Pak, PLN bayar, air bayar, terus PBB nggak bayar. BBB nggak bayar. Nah, itu tuh. Jadi dia nggak konsisten kan? Nggak konsisten bayar tepat waktu kan? Ada kemungkinan dia nggak bayar juga tepat waktu. Betul nggak? Tapi kalau bayar PBB tepat waktu, bayar listrik tepat waktu, bayar air tepat waktu, probably kemungkinan dia untuk nggak bayar tepat waktu untuk pinjaman kita kecil. Nah, itu karakter. Kemudian cash flow. Ya, ini cash flow-nya dia, uang masuknya dia, gajinya. Ya. Capacity. Berapa dia punya kekayaan? Capacity dia berapa? Saham berapa? Rumah berapa? Mobil berapa? Itu kapasitinya dia. Kemudian kolateral, punya jaminan ini enggak dia? Punya jaminan kolateral enggak? Agunan rumah, agunan tanah, agunan kebon, itu kolateral. Kondisi, dia usahanya dia dipengaruhi COVID atau tidak? Kalau dia dipengaruhi COVID negatively, itu skornya kecil. Wah, ini orang skornya kecil nih. Misalkan yang terpengaruh COVID, misalkan tukang cukur. Siapa orang berani tukang cukur jadi lagi COVID? Ya kan? Dipegang-pegang kepala kita, tangannya nggak tahu dari mana. Ada systematic mistrust ya. Nah, itu. Nah, nanti dari skor-skor itu dibentuk kredit scoringnya. Skor Anda berapa? Apabila di atas 100, maka boleh dikasih kredit. Jika di bawah 100, kita nggak kasih kredit, kita nggak percaya. Lu bayar pasti telat. Lebih pilih bikin kredit rating atau kredit scoring? Untuk UTS. Lebih scoring apa rating? Scoring. Mau scoring? Tapi datanya kita nggak punya data kan? Datanya dari mana? Iya kan? Kalau data perusahaan banyak, tinggal dibuka di IDX keluar datanya. Tinggal laporan keuangan di IDX kan ada semua kan? Rasio-rasio keuangan. Tinggal ditentukan dia 1 dan 0 juga kan? Sama kasusnya ini. Tapi kalau dia kan laporan keuangan. Kalau ini karakter, repot kan? Buang jadwal bayar PAM kapan itu orang ngumpulin data susah kan? Oh, boleh. Jadi pilih kredit rating aja, scoring. Rating. Oh, pilihnya rating. UTS-nya mau kredit scoring atau kredit rating? Ya udah, kita nanti pikirin ya. Oke. Oke. Baik, berikutnya kita masuk ke topik berikutnya.